Apa kabar teman-teman? Bagaimana hari ini? Ya, masih semangat? Tentunya harus semangat teman-teman untuk membuat konten kita lebih bagus dan lebih baik lagi. Nah, tentunya saya hadir di sini bersama saya sang promotor YouTube channel. Nah ini, nah, saya hari ini akan sedikit membahas tentang perbedaan apa itu YouTube besar dan apa itu YouTube pemula. Nah, jangan kemana-mana dulu ya teman-teman, mari kita simak dulu nanti pembahasannya gimana untuk teman-teman yang masih pemula, sama seperti halnya kayak saya teman-teman yang juga masih pemula di dunia YouTube. Nah, apa saja pembahasannya, perbedaannya YouTube besar dan apa YouTube pemula. Tentunya jangan lupa like video saya dan subscribe channel saya yaitu Sang Promotor. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Sang Promotor YouTube channel. Nah ini, oke teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas tentang apa sih perbedaan YouTube besar dan apa YouTube pemula. Nah ini, mari kita bahas bersama-sama teman-teman. Kita bahas tuntas di sini dengan saya yaitu Sang Promotor YouTube channel. YouTube besar atau YouTube pemula. Kenapa sih sebagian orang menyebutnya dengan YouTube besar dan YouTube pemula? Nah ini, para YouTuber biasanya dengan menyebutnya dengan YouTube besar. Kenapa mereka menyebutnya dengan YouTube besar? Karena, nah ini teman-teman, kenapa para YouTuber itu menyebutnya dengan YouTuber atau YouTube yang sudah besar? Mari kita bahas tuntas untuk membuka wawasan ini teman-teman. Nah ini, YouTube besar itu kenapa para YouTuber menyebutnya dengan YouTube besar? Di sini YouTube besar itu bukan hanya subscribe-nya saja teman-teman, bukan hanya viewernya aja, atau bahkan untuk apa itu namanya yang mengomen atau yang mengasih like-nya di sebuah konten. YouTube besar itu bukan hanya di sebuah channelnya saja teman-teman yang besar. Nah ini, YouTube besar itu juga bisa dari editing, mulai dari pembuatan video, pembuatan apa itu namanya untuk promosinya. Nah, mulai dari editing kita kan di sini juga bisa ada yang kayak tim editingnya sendiri. Nah, ada yang biaya untuk videonya yang sangat besar. Nah ini, itu juga termasuk YouTube besar karena di biaya editing. Nah itu untuk YouTuber besar ini biasanya sudah memiliki tim editing yang sudah oke. Nah ini teman-teman. Nah, jadi untuk membuat videonya mereka juga tidak main-main teman-teman. Nah, kenapa tidak main-main? Karena pembuatan atau pemrosesannya juga memerlukan biaya yang sangat besar. Nah, jadi itu salah satu kenapa para YouTuber juga menyebutnya dengan YouTube besar. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk biaya dan produksi para YouTuber besar itu juga tidak tanggung-tanggung teman-teman, dan juga tidak main-main. Seperti kita kasih contoh saja di podcastnya
Om Deddy kayak gitu. Bisa dilihat mulai dari editing, mulai dari tamu yang diundang saja gimana teman-teman. Dari podcastnya Om Deddy itu sendiri juga bisa kita lihat teman-teman. Mulai dari Om Deddy-nya mengupload video, baru 1 jam saja viewernya sudah jutaan viewer. Dari sini kita bisa melihat juga di podcastnya Denny Sumargo. Di podcastnya Denny Sumargo ini juga kita bisa melihat teman-teman. Baru beberapa jam saja sudah viewernya sudah jutaan, bahkan puluhan juta. Masih banyak hal lagi di sana teman-teman, seperti di YouTube-nya Raffi Ahmad, di YouTube-nya Atta Halilintar. Tidak cuma subscriber aja yang besar teman-teman. Nah ini tidak biaya produksinya aja yang besar teman-teman. Perlu diketahui juga untuk biaya mempromosikan di YouTube besar itu juga mahal dan memerlukan dana yang cukup besar. Untuk biaya, semisal contoh untuk biaya di Google AdSense. Nah ini salah satu contoh kan, Google AdSense kan salah satu promosi apa itu namanya untuk video-video yang berbayar. Google AdSense ini platform resmi dari Google, dari yang resmi untuk promosi ya teman-teman, untuk sarana promosi. Nah ini dari video kita terdapat ribuan atau bahkan lebih ratusan ribu, bahkan bisa jutaan ribu. Nah, dengan penonton yang sekian ribu bahkan jutaan penonton. Nah ini teman-teman, dengan melakukan promosi-promosi hal yang sedemikian itu, ini makanya para YouTuber besar itu bisa mendapatkan viewer yang sangat besar. Karena apa? Dana yang dikeluarkan untuk promosi di Google AdSense ini, platform resminya Google, nah juga tidak kecil teman-teman. Karena apa? Karena dana yang sangat besar juga akan memberikan hasil yang sangat besar. Nah, sama kayak kita. Nah, untuk para YouTuber pemula sama kayak saya juga YouTuber pemula yang tidak pernah melakukan promosi di Google AdSense. Tapi untuk teman-teman jangan berkecil hati, jangan putus semangat, jangan patah semangat. Kita harus tetap fokus dan konsisten untuk membuat konten. Nah, karena dengan fokus dan konsisten, minimal sehari satu konten atau satu video, atau enggak seminggu 3 kali lah kita fokuskan dengan tema yang kita bisa. Semacam temanya apa, kalau teman-teman bisa temanya apa, nah, itu teman-teman. Kalau semisal teman-teman hobinya mancing, bisa untuk dibuat tema mancing setiap hari kalau bisa teman-teman, satu video atau satu konten. Karena
nanti kita kalau sudah konsisten teman-teman, dari algoritma YouTube akan membaca. Jangan dicampur-campur nanti ke kontennya, karena kalau kita campur-campur di YouTube algoritmanya akan tercampur juga. Nah, konsisten. Dari hal kecil ini nanti semua akan menjadi besar teman-teman. Tidak ada yang nggak mungkin di dunia YouTube ini, tidak ada yang nggak pasti. Semua akan pasti, semua akan menjadi besar mulai dari hal kecil. Caranya kita apa teman-teman? Ya kita saling support saja teman-teman sama sesama youtuber pemula, sesama youtuber yang baru, subscribernya masih puluhan, bahkan masih belum 1 juta atau belum 1.000, sama kayak halnya subscriber saya masih sekian. Nah, kita tetap saling support, kita tetap saling dukung dengan cara saling menonton, dengan cara saling subscribe, dengan cara saling berbagi ilmu, berbagi pendapat, berbagi trik dan trik untuk menjadi youtuber besar. Itu salah satu motivasi dan apa itu perbedaan youtuber kecil dan youtuber besar. Oke teman-teman, kalau teman-teman memang sudah lihat di dunia YouTube, tetap fokuslah teman-teman. Semua itu tidak ada yang enggak pasti, semuanya akan pasti. Nah, dari hal yang terkecil saja, kita fokus dari hal yang terkecil aja. Kita membuat, semisal teman-teman tadi membuat konten yang hobinya mancing, atau yang membuat bukan membuat sih, atau teman-teman yang suka gaming. Nah itu sekarang kan lagi musim konten-konten dengan gaming atau dengan hobi mancing. Nah ini teman-teman, tetap konsisten, tetap semangat, tetap fokus pada tema atau topik yang teman-teman buat mulai dari awal. Banyak motivasi-motivasi yang ada di YouTube, banyak tip-tip dan trik-trik tentang YouTuber pemula, tentang apa itu YouTube, tentang algoritma, tentang cara upload, perbedaan YouTube besar dan perbedaan YouTube kecil, banyak sekali teman-teman di YouTube itu. Teman-teman bisa belajar dunia YouTube meskipun tidak dari saya. Banyak pembelajaran YouTube itu banyak teman-teman. Yang penting konsisten, tetap fokus. Semua itu pasti teman-teman, tidak ada yang tidak pasti kalau sudah fokus dan konsisten dengan topik dan tema teman-teman yang menurut teman-teman fashionnya, yang menurut teman-teman ini topik yang paling mudah. Nah ini topik yang paling gampang dan simple. Tetap kita saling support, saling sharing, saling memberi masukan, karena dengan dukungan-dukungan teman-teman kita semua akan menjadi besar, akan menjadi YouTuber besar, sama seperti halnya kayak artis-artis. Nah, jangan patah semangat teman-teman, tetap melakukan hal-hal yang positif, tetap melakukan
hal-hal yang baik, konsisten, fokus pada tujuan. Oke teman-teman, jangan lupa untuk subscribe YouTube Sang Promotor. Kalau misalnya teman-teman suka, bisa di like video saya. Ambil sisi baiknya dan ambil sisi positifnya. Kalau tidak suka, tidak apa-apa teman-teman. Namanya juga kita sharing, berbagi, sama-sama YouTuber pemula. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan salam konsisten dari Sang Promotor. Oke teman-teman.